Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahara Syafatul Mawaddah. Pada kesempatan kali ini akan membahas bagian 2 dari buku The History of Chemistry yang ditulis oleh John Hanson. Pada bagian 2 ini membahas tentang alkimia. Alkimia adalah cabang filsafat alam abad pertengahan dan praktik proto-ilmiah yang didasarkan pada gagasan dan kesalahpahaman kimia. Semua alkimia memiliki filosofi dasar yang sama, namun di berbagai wilayah di dunia menekankan pada tujuan dan metode yang berbeda. Secara tradisional, tujuan alkimia ada 3. Yang pertama, transmutasi, di mana yang dimaksud di sini mengubah logam dasar menjadi emas. Yang kedua, menyembuhkan segala penyakit. Yang ketiga, memperpanjang umur manusia. Alkimia Alexandria. Alkimia didasarkan pada gagasan Yunani kuno yang meramalkan bahwa segala bentuk materi dapat diubah menjadi materi apapun atau transmutasi, sehingga muncullah sebuah pemikiran untuk meningkatkan emas dari logam dasar. Alkimia dimulai pada perkiraan beberapa waktu abad pertama. Alkimia lahir di Alexandria sebagai hasil kontak antara filsuf dalam tradisi Yunani kuno dengan pengrajin terampil. Alkimia tunduk pada pengaruh mistis dan religius. Alkimia disebut sebagai seni hermatis, hasil penemuan yang memiliki di mana tulisan hermatik yang mengkombinasikan angka dan memiliki sifat mistis, dan bahwa bintang-bintang bisa memberikan pengaruh pada upaya manusia. Rahasia dunia sihir digambarkan dalam tulisan-tulisan hermatik yang hanya terbuka untuk orang-orang terpilih. Secara umum, jika seorang alkemis mencoba mengubah logam seperti tembaga menjadi emas, tugas pertama yaitu menggunakan gagasan dari Aristoteles bahwa zat terdiri dari materi yang terkesan dalam bentuk adalah untuk menghapus bentuk tembaga dari bahan awalnya, di mana pada alkimia Alexandria ini sangat menekankan pada perubahan warna sebagai suatu hal yang fundamental. Pada tahapan prosedur pembuatan emas dilakukan pertama yaitu dengan menghitamkan atau melanosis dan juga melakukan pelunturan warna awal. Dilanjutkan dengan leukosis dan xanthosis, kemudian iosis jika diperlukan. Di mana operasi laboratorium yang dilakukan oleh alkemis Alexandria antara lain yaitu larutan, filtrasi, kristalisasi, sublimasi, dan juga destilasi. Alkimia Alexandria awal bertanggung jawab atas fondasi laboratorium kimia. Pada saat Zosimus menghasilkan karya ensiklopedianya, alkimia menjadi didominasi oleh filsafat agama dan mistik. Dan sebagai hasil sedikit kemajuan lebih lanjut dibuat oleh para alkemis Alexandria di kemudian harinya. Pada tahun 390 Masehi, perpustakaan dan museum di Alexandria digeledah oleh orang-orang Kristen yang curiga terhadap pembelajaran non-Kristen. Alkimia terus dipraktekkan di dunia Helenistik, tetapi tidak ada penemuan baru yang dibuat, dengan pengecualian penting yaitu api Yunani, di mana api merupakan kekuatan mistik yang mengubah suatu zat menjadi zat lain. Alkimia Cina. Konsep ramuan kehidupan atau obat juga yang disebut dengan pil keabadian dengan kekuatan untuk memperpanjang hidup, di mana tujuan akhir dari penganut agama Tao adalah untuk mencapai keabadian, dan ketidakaktifan emas tertinggi tampaknya memberikan kualitas abadi. Orang Cina percaya bahwa emas alkimia akan lebih unggul dibandingkan emas alami, di mana pada perkembangan alkimia Cina menghasilkan suatu produk yang berupa mesiu. Cina memiliki kontak dengan orang-orang Arab melalui sutra jalan rute perdagangan besar antara Cina dan Mediterania, di mana ada transmisi ide dari Cina di kata kimia yang berasal dari Cina untuk emas, di mana bunyi kimia dalam dialek Cina awal yang mungkin terdengar seperti kim, di mana orang Arab memperoleh kata alkimia yang pada gilirannya orang Eropa memperoleh kata alkimia dan kimia, ataupun secara teori alternatifnya orang Arab menurunkan alkimia dari Chem yang artinya tanah hitam dan merupakan nama kuno untuk Mesir. Mesir ketika diduduki orang-orang Islam pada abad ke-7 melakukan manuskrip alkimia Alexandria yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan membangkitkan minat untuk menggali lebih dalam. Yang pertama yaitu Jabir bin Hayyan atau disebut juga Geber, yang secara kolektif disebut sebagai Jabirian Corpus. Teori Jabirian tentang pembentukan logam jelas didasarkan pada pandangan Aristoteles
tetapi memasukkan ide baru yang signifikan. Teori sulfur merkuri, di mana logam terdiri dari merkuri dan belerang dalam proporsi yang berbeda. Gagasan bahwa logam mengandung bahan bakar yang mudah terbakar, prinsip bertahan, dan dalam kimia Eropa memberikan inspirasi untuk teori phlogiston. Sebuah logam dasar harus dirawat dengan obat atau eliksir untuk menyesuaikan kualitas bertepatan dengan proporsi emas, yang mana proporsi tersebut belum diketahui secara jelas perhitungannya. Bahwa kualitas panas, dingin, kelembapan, dan kekeringan dapat dipisahkan dalam bentuk murni dengan melakukan distilasi kering berbagai bahan organik dan distilasi berulang. Selain Jabir, ada juga Al-Razi dan juga Ibnu Sina. Al-Razi memiliki nama Latin Rhesus, mengadopsi teori sulfur merkuri logam dan juga percaya bahwa kemungkinan transmutasi, tetapi jelas dia sangat berpengetahuan sebagai ahli praktis. Dia menggambarkan persiapan alkali kaustik dengan memperlakukan natrium atau kalium karbonat dengan jeruk nipis. Selanjutnya Avicenna. Dalam tulisan kimianya, dia menolak kemungkinan transmutasi yang dicapai melalui eliksir ke logam dasar. Jika transmutasi ingin dicapai, logam pertama-tama harus dipecah menjadi unsur-unsur penyusunnya dan kemudian dicoba dengan rekombinasi. Pandangan Avicenna memberikan pengaruh penting di kemudian hari pada alkimia Eropa. Selanjutnya, alkimia Eropa awal, di mana pengenalan alkimia ke barat terjadi ketika orang-orang Arab membawanya ke Spanyol. Nah, dari sinilah dengan cepat berkembang dan menyebar ke seluruh Eropa. Pada abad ke-13, teori alkimia dan ilmiah belajar dari orang-orang Arab dimasukkan ke dalam ensiklopedia yang ditulis oleh orang-orang seperti Vincent dari Beauvois dan Albertus Magnus. Menerima unsur-unsur Aristoteles dan teori belerang merkuri orang Arab adalah suatu kemungkinan, tetapi sangat sulit untuk dicapai. Teori dan praktik alkimia sedikit berubah pada abad 14 dan 15. Para alkemis mulai mengkhawatirkan kesempurnaan spiritual sendiri, di mana pencapaian tujuan ini dengan kemampuan membuat emas. Selain itu, terdapat juga tujuan untuk memperkaya diri. Pada abad 14 dan 15, kemajuan alkimia terjadi secara lambat. Nah, seiring dengan terjadinya kemajuan teknologi, memberikan dampak pada aspek dari usaha manusia, yakni setelah terjadinya penemuan percetakan dengan jenis bergerak. Produksi buku yang diterbitkan pun menjadi lebih banyak. Hal ini mendukung penyebaran alkimia semakin cepat. Iatrokimia merupakan subdivisi dari alkimia yang merupakan aplikasi medis alkimia dengan praktis utamanya yaitu Paracelsus. Dia memperluas ruang lingkup alkimia menjadi termasuk semua perubahan yang saat ini disebut sebagai bahan kimia. Secara khusus, dia berkonsentrasi pada produksi obat-obatan di laboratorium, penganjuran penggunaan garam logam pada praktik medis. Dia juga percaya bahwa pencernaan merupakan proses dari alkimia yang berada di bawah arah makhluk yang disebut Arheus. Alkimia Eropa. Alkimia mencapai puncak pada abad ke-16 dan awal abad ke-17. Alkimia berkembang dengan pesat menjadi ilmu kimia modern. Tujuan alkimia pada saat ini dirangkum oleh Pierre-Jean Fabre dalam buku Le Secret Chimiques, bahwa alkimia bukan hanya seni atau ilmu untuk mengajarkan bagaimana transmutasi logam. Sama seperti ilmu yang benar dan solid mengajarkan bagaimana pengetahuan pusat dari segala sesuatu yang di bahasa ilahi disebut dengan roh kehidupan. Seiring perkembangannya alkimia, muncul alkimia curang. Tidak bisa dipungkiri bahwa alkimia memberikan lahan subur untuk penipuan. Banyak cerita orang yang tidak bersalah yang ikut ditipu oleh penipu kepercayaan yang menyamar sebagai alkemis. Bentuk penipuan seperti mengklaim kemampuan memproduksi emas dengan imbalan besar, menciptakan ilusi dan transmutasi, klaim palsu untuk menjadi terkenal, dan investasi uang dalam proses pembuatan emas yang sebenarnya tidak ada. Hal ini memberikan nama buruk pada alkimia dan semakin banyak alkemis yang menjadi bahan ejekan pada saat itu. Baiklah, itulah ringkasan singkat terkait alkimia pada buku The History of Chemistry yang ditulis oleh John Hanson. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.